Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak semuanya? Semoga anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran ke-6. Adab Salat Idul Fitri. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui video ini anak-anak dapat menyebutkan adab salat Idul Fitri. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan tata cara salat Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari yang penuh dengan kebahagiaan. Kaum muslimin bergembira setelah sebulan penuh berjuang melawan hawa nafsunya dengan cara berpuasa. Lalu, bagaimana seharusnya kita mengisi hari kemenangan ini? Perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, adab pada hari raya Idul Fitri. Yang pertama, mandi, memakai minyak wangi, dan mengenakan pakaian terbaik yang kita miliki. Kedua, sarapan sebelum berangkat ke tempat sholat. Yang ketiga, memperbanyak takbir mulai malam harinya sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang keempat, memilih jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang dari sholat Idul Fitri. Yang kelima, sholat Idul Fitri hendaknya dilaksanakan di tanah lapang dan terbuka, kecuali jika ada halangan seperti hujan. Yang keenam, saling mengucapkan kalimat tahniyah, yaitu ucapan selamat kepada sesama muslim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang artinya, semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Dan yang ketujuh, tidak berlebihan dalam makan dan minum. Selanjutnya, cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri, hendaknya kita mengikuti beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menuju tempat sholat sambil bertakbir hingga sebelum sholat. Kedua, kemudian imam berdiri untuk memimpin sholat 2 rakaat. Dan yang ketiga, sholat Idul Fitri tidak didahului dengan azan ataupun iqamah. Yang keempat, pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali, lalu membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-A'la. Yang kelima, pada rakaat kedua membaca takbir sebanyak 5 kali, lalu membaca Al-Fatihah dan surah Al-Ghasyiyah. Dan yang keenam, setelah salam, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah, lalu ditutup dengan doa. Selanjutnya, lafaz takbir. Pada hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Adapun lafaz takbir yang dimaksud adalah sebagai berikut. Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, La ilaha illallah wallahu akbaru, Allahu Akbaru, walillahil hamd. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tiada ilah yang hak selain Allah, dan Allah lah yang Maha Besar. Allah Maha Besar, dan baginya segala puji. Selanjutnya, sholat Idul Fitri pada hari Jumat. Apabila sholat Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, maka orang yang sudah mengerjakan sholat Id diperbolehkan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat, melainkan cukup mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat seperti pada hari-hari lainnya. Zaid bin Arqam radhiyallahu an meriwayatkan, Shallan nabiyul 'ida thumma rakhasa fil jumu'ati faqal man syaa'a an yusalliya falyusall. Nabi mengerjakan sholat Id, lalu beliau memberikan keringanan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat. Beliau bersabda, siapa yang ingin sholat Jumat, silahkan
dia mengerjakannya. Hadis ini sahih, riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Meskipun demikian, orang yang sudah ditunjuk sebagai imam rawatib atau imam tetap pada suatu masjid hendaknya tetap melaksanakan sholat Jumat, karena dikhawatirkan ada kaum muslim yang tetap ingin melaksanakan sholat Jumat. Anak-anak, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat dipahami. Tugas anak-anak semua yang pertama adalah membuat ringkasan catatan hari ini dan menjawab soal di halaman 31, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Selamat mengerjakan, semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.